Ini ya nyaman ya. Sebentar ya yang online sabar ya. Saya sedang mencari cara gimana biar bisa nyaman. Saya tuh pengennya kalian juga bisa saling melihat yang ada di sini gitu, tapi gimana? Yaudah deh pindah ke kanan aja tuh biar bisa. Kalian bisa melihat. Kalau saya di sini kan ini. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini pertama kalinya kita berjumpa secara offline gitu ya. Saya jadi teringat sesuatu. Selama ini kita kalau online nggak pernah berdoa dulu. Biasanya kita kalau offline kan berdoa dulu ya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita dapatkan hal ini bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Untuk kehadiran hari ini, silakan kalian bisa merekam kehadiran. Yang hadir di offline juga pakai handphone juga boleh. Berikut adalah kodenya ya, NYUKHC. Oke, baik yang hadir secara online maupun secara offline, silakan bisa merekam kehadiran, kodenya NYUKHC. Oke. Hari ini sebenarnya saya ingin review aja. Saya ingin review dulu gitu ya. Sebentar. Oke. Apa itu organisasi? Yang ada di online juga boleh ya. Silakan kalian raise hand, nanti silakan kalian menyampaikan apa yang kalian ingin sampaikan gitu ya. Silakan unmute aja langsung. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Apa itu organisasi? Ya. Oke. Berarti dia organisasi itu adalah sekumpulan orang yang dia ingin mencapai suatu tujuan tertentu. Ketika dia nggak punya tujuan, bisa dibilang organisasi apa enggak? Nggak bisa. Karena objektif itu adalah salah satu keyword yang merupakan definisi dari suatu organisasi. Kemudian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan objektif? Ya, silakan. Oke, tujuan utama atau pokok dari suatu organisasi. Apa yang ingin dicapai? Targetnya, gitu ya. Apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi? Apa kriteria dari suatu objektif? Objektif itu merupakan suatu objektif yang baik jika apa? Jika memenuhi kriteria apa? Ya. Apa itu smart? Time bomb, oke. Tinggal time bomb. Ada lagi yang mau kasih tambahan? Yang online juga silakan ya.
Saya, Bu. Bentar ya, Raffi. Iya. Silakan. Ya, oke. Raffi, silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Smart, spesifik, measurable, achievable, dan rasional, dan time bound. Oke. Actually, it is specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Silakan. Specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Contohnya misalnya begini, kalian sebagai mahasiswa, saya sering pakai contoh ini ya, karena di dalam mata kuliah saya pasti ada kaitannya dengan resiko gitu ya. Saya sebagai mahasiswa ingin lulus 4 tahun dengan IPK 3,75 dengan nilai SKA minimal 2000 dengan nilai TOEFL minimal sekian. Ini adalah sesuatu yang objektif, yang smart. Spesifik, detail gitu, apa yang ingin kalian capai. Jangan cuma bilang bahwa saya ingin lulus dengan sukses. It is not specific. Ini tidak spesifik. Jadi itu bukan suatu objektif yang baik. Betul itu objektif pengen, tapi apa kriterianya gitu ya. Saya ingin lulus dengan sukses. It is also not measurable. Dia juga nggak bisa dinilai. Ketercapaian kesuksesan itu gimana gitu? Nggak ada kriteria. Kalau kita tuliskan tadi misalnya secara spesifik, IPK minimal 3,75, lulus dalam waktu 4 tahun, SK2PM minimal 2000, TOEFL minimal 550 gitu ya. Itu spesifik dan measurable. Kemudian achievable. Nah, achievable ini bisa berbeda untuk setiap orang. Sekarang misalnya kondisi sekarang udah semester 7, IPK-nya 3, tapi bikin target 3,75. Jadi not achievable. Bisa sih, kecuali mungkin ini ya, bahasanya saya pengen, tapi nggak ada tahunnya gitu. Saya pengen lulus IPK 3,75. Sekarang semester 7 juga IPK-nya 3. Dia harus ngulang gitu ya, biar sampai akhirnya dapat 3,75. It is achievable. Tapi begitu kita taruh di situ ada 4 tahun, maka itu jadi nggak achievable. Relevan, kalian sebagai mahasiswa, ya sebagai mahasiswa, objektifnya tentang kelulusan kalian sebagai mahasiswa itu relevan. Kalau kalian bikin objektifnya misalnya saya ingin memiliki usaha dengan revenue minimal 10 juta per bulan, itu tidak relevan dalam konteks kalian sebagai mahasiswa. Kalau kalian sebagai wirausahawan, sebagai entrepreneur, kalian punya objektif bahwa kalian pengen mempunyai usaha yang revenue-nya itu 10 juta per bulan, itu relevan bagi wirausahawan. Tapi objektif tersebut tidak relevan untuk mahasiswa. Lagi time bound, dalam kalian harus lulus dalam waktu 4 tahun. 4 tahun itu time bound. Itu saya stop sharing. Sudah ya. Ayo kita pakai ini aja. Ini ya. Kemudian kalau ada objektif, kita punya objektif, pasti kita punya resiko. Apa itu resiko? Sesuatu yang tidak terduga, Bu. Oke, sesuatu yang tidak terduga. Yang biasanya berdampak merugikan bagi suatu kelompok atau organisasi. Oke, itu poin yang terakhir, yang kedua itu yang penting. Ketika kita punya suatu objektif, maka akan ada kemungkinan suatu event itu terjadi dan menyebabkan objektifnya tidak tercapai. Itu adalah suatu resiko. Ada beberapa literatur yang membedakan ya. Kalau misalnya sesuatu yang mungkin untuk terjadi,
itu ada yang bilang bahwa resiko gitu ya, regardless, terlepas dari dia memberikan efek negatif atau positif. Tapi ada kalau di ISO 31000 itu dia membedakan. Kalau dia memberikan pengaruh positif, maka itu didefinisikan sebagai opportunity. Ada literatur yang membedakan. Kalau dia memberikan pengaruh positif, itu adalah opportunity. Kalau memberikan pengaruh negatif, maka dia adalah resiko. Contohnya apa? Contohnya misalnya begini. Kalian udah pasang target gitu ya dari awal masuk kuliah, lulus IPK 3,75, 4 tahun, TOEFL sekian gitu ya. Kemudian tiba-tiba di semester 5 punya pacar yang ambis gitu ya, excellent banget gitu ya. Dan kalian jadi ke bawah gitu ya. Itu adalah suatu opportunity sebenarnya. Itu adalah suatu opportunity. Tapi ada juga yang misalnya ini kan pandemi ini juga sesuatu yang tidak kita duga gitu ya. Misalnya ternyata kalian udah setting target nih, udah bagus di semester 4, kalian udah IPK-nya 3,7 gitu ya, terus kemudian ternyata pandemi, terus kalian harus pulang ke rumah, internetnya susah, terus mungkin ada yang mungkin sampai keadaan keluarganya secara ekonomi jadi tidak memungkinkan untuk lanjut kuliah dan lain sebagainya. Itu adalah resiko. Tapi sebenarnya resiko dan opportunity itu sesuatu yang belum sama sekali terjadi. Kita hanya bisa menduga-duga, oh ya pasti ini akan ada sesuatu yang bisa menghambat saya untuk mencapai tujuan. Ada juga sesuatu yang bisa terjadi yang bisa mendukung saya untuk mencapai tujuan. Itu adalah resiko. Sekarang saya bertanya, mungkin nggak suatu organisasi nggak punya resiko? Tidak mungkin, Bu. Iya, nggak mungkin. By definition, organisasi itu harus punya objektif. Dan objektif itu pasti ada resikonya. Pasti. Nggak mungkin nggak ada resikonya. Jadi yang kita, resiko itu bisa berupa apa? Ini udah dijelasin dulu ya. This is the possibility that an event will occur which will impact an organization's achievement of objectives. Risk is the effect of uncertainty on objective. Uncertainty presents both risk and opportunity with the potential to error or enhance value. Ini ya, berdasarkan ISO 31000 dia membedakan. Kalau yang kasih enhance value memberikan positif itu adalah opportunity, kalau yang menghambat itu resiko gitu ya. Ini adalah contoh-contohnya. Contoh untuk ini ya, untuk objektif yang ini ya. Juga kita udah bahas sedikit ya, contoh resiko untuk objektif kita lulus dengan waktu 4 tahun, IPK 3,75 dan sebagainya. Ini adalah macam-macam resiko ya. Sekarang saya masuk ke sini. Ada empat cara kita untuk merespon resiko. Ada yang bisa jelaskan? 4 cara kita merespon resiko. Saya, Bu. Ya, Rafli. Baik, terima kasih. Jadi untuk merespon risiko ada 4. Yang pertama avoidance, di mana jika risiko itu dihindari jika akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perusahaan atau organisasi. Kemudian reduction itu untuk mengurangi dari likelihood atau impact dari risiko. Kemudian untuk sharing ini dengan melakukan transfer likelihood atau impact-nya, misalnya dengan outsourcing atau sumber daya yang ada di luar dari organisasi, misalnya dengan asuransi dan sebagainya. Kemudian acceptance ini di mana jika level risikonya ini atau likelihood-nya dan impact-nya itu bisa diterima sehingga risikonya kita terima saja seperti itu. Oke, terima kasih Rafli.
Tapi ini soalnya udah 3 kali ikut kuliah saya semua berhubungan dengan resiko, manajemen resiko perusahaan, audit sistem informasi, sekarang lagi resiko. Tapi resiko itu menjadi sesuatu hal yang harus kita miliki, kompetensi untuk memanage resiko ya. Bahkan sekarang proses bisnis pun itu sudah ada penelitiannya how to design a process, risk aware business process gitu. Jadi karena resiko itu sangat berhubungan dengan objektif. Kalau kita mau objektif kita tercapai, maka kita harus memanage resiko kita dengan baik. Dan tadi betul yang dibilang Rafli, ada 4 tipe bagaimana cara kita merespon terhadap resiko. Meresponnya dalam arti apa? Merespon ya untuk menjamin bahwa objektif kita bisa tercapai. Ya. Tadi kita punya objektif dari mahasiswa lulus IPK 3,75, kemudian dalam waktu 4 tahun TOEFL 550 gitu ya. Itu tadi objektifnya. Avoid ini misalnya. Contohnya avoid. Saya mau diajak nih ikut organisasi, ikut HMSI. Tapi saya tahu konsekuensinya. Kalau saya ikut HMSI, maka saya harus meluangkan waktu di sana. Saya harus ketemu banyak orang, mungkin sumber daya juga harus dikeluarkan ke sana gitu ya. Dan pasti itu menimbulkan resiko, aduh kalau misalnya saya terlalu banyak mengeluarkan waktu di himpunan, bisa jadi nanti waktu belajar saya berkurang. Kalau saya memilih, saya tidak akan ikut himpunan, maka itu saya avoid. Saya hindari resikonya. Resiko bahwa nanti kegiatan himpunan ini bisa mengganggu pencapaian objektif saya. Itu adalah avoid. Reduction ini kata-katanya bisa macam-macam ya, bisa reduce, bisa mitigate, bisa manage gitu ya. Mitigate gitu. Oke, kalau reduce atau mitigate itu oke, saya akan join himpunan, saya akan join HMSI. Tapi saya tahu ada konsekuensi yang harus saya lakukan. Misal, kalian bikin mitigasinya adalah setiap hari Sabtu ketika saya berkegiatan himpunan, misal saya berkegiatan himpunan hari ini selama 4 jam, maka saya harus menyediakan waktu yang lain untuk saya belajar, entah itu di hari berikutnya atau di weekend. Jadi berapa waktu luang yang kita keluarkan di himpunan, maka kita harus meluangkan waktu yang sama untuk belajar. Itu adalah salah satu cara kita memitigasi. Oke, berarti kita tetap bisa berorganisasi, tapi kegiatan pembelajaran kita juga bisa tetap jalan. Resharing. Kalian misalnya ada tugas kelompok gitu ya, terus berarti resikonya kan dibagi gitu kan, share sama teman-teman kan untuk yang tadi ya, untuk yang objektif lulus tepat waktu dan IPK 3,75 tadi gitu. Resiko itu di-share ke teman-teman. Kalau dalam dunia nyatanya biasanya resharing ini akan berkaitan dengan asuransi. Kesehatan. Kita kalau sakit kan kadang bisa sampai keluar uangnya berjuta, puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Tapi dengan kita membayar satu premi gitu ya, Pak, asuransi, resiko itu jadinya ada di mereka, ada di asuransi. Kalau misalnya kita jatuh sakit, maka yang akan membiayai pengobatan kita adalah asuransi kesehatannya. Itu adalah salah satu contoh share. Atau misalnya asuransi kendaraan. Misal kendaraan kita dirempet gitu ya, terus harus diperbaiki bodinya gitu. Nah itu yang akan menanggung resiko itu adalah asuransi, itu bukan kita lagi. Ini adalah contoh dari resharing. Kalau acceptance ya berarti ya udah kita nggak ngapa-ngapain, jalan aja seperti biasa. Accept aja apapun resikonya.
Berarti kalau misalnya nanti tercapai ya untung, kalau nggak tercapai ya udah. Terus jadi ini yang mana yang harusnya kita, yang acceptance ini juga sebenarnya ada dua lagi ya. Passive acceptance atau active acceptance. Passive acceptance itu misalnya at the end gitu ya, di semester 7 kalian udah ngitung-ngitung, aduh kok IPS-nya nggak bisa sampai 3,75, ya udah deh. Kalau active acceptance, berarti kalian melakukan sesuatu. Kalian hubungi dosennya, boleh nggak saya minta tugas tambahan supaya nilai saya bisa naik. Seperti itu. Dalam konteks BCP kita banyak bicara di sini ya, di acceptance. Kalau BCP itu kan kita banyak untuk menanggulangi resiko yang biasanya terkait dengan bencana, disaster, gitu ya. Kalau misalnya terjadi bencana, apa yang kita lakukan supaya bisnisnya tetap bisa berlangsung? Gitu. Jadi kalau misalnya nih ya kebakaran gitu. Kalau acceptance berarti ya udah biarkan aja sampai habis gitu ceritanya. Tapi kalau kita menerapkan BCP enggak. Dari awal kita sudah pasang, setiap ruangan harus ada water sprinkler-nya. Setiap lantai harus ada aparnya, itu ada apar. Setiap ruangan harus terpasang nomor telepon yang bisa dihubungi untuk jika terjadi kebakaran. Itu untuk yang preventifnya ya. Ini dalam konteks perguruan tinggi gitu ya. Kalau misalnya gedung ini terbakar, kalau ada salah satu gedung yang terbakar, apa yang harus dilakukan? Berarti langsung ini kan kalau sudah terjadi ya. Kalau yang active acceptance-nya itu berarti langsung keluarkan surat edaran bahwa proses pembelajaran akan dipindahkan ke gedung yang tadi tidak terbakar. Terus atau misalnya kegiatan pembelajaran dialihkan online. Itu adalah salah satu bentuk yang accept tapi ada aktifnya. Kita melakukan sesuatu untuk mereduksi impact dari resikonya. Jadi itu yang dimaksud dengan risk acceptance. Ini ada guideline ya. Biasanya kita kalau menilai resiko itu biasanya berdasarkan dua hal. Yang satu adalah impact. Kalau resiko itu terjadi, dampaknya sebesar apa? Dengan likelihood. Seberapa mungkin resiko itu terjadi? Seberapa mungkin resiko itu terjadi? Kita menilai resiko berdasarkan impact dan likelihood. Ketika kita menentukan risk response, biasanya risk response itu ditujukan untuk menurunkan impact atau menurunkan likelihood-nya. Tetapi, pakai pertanyaan saya, mungkin nggak resiko itu dihilangkan? Nggak mungkin. Contoh misalnya resiko banjir, mungkin nggak sih ITK banjir? Mungkin. Betul, mungkin. Dulu apa? Ya nggak maksudnya kita kan berbukit-bukit gini ya. Dulu kan kita nggak pernah kepikiran bahwa kita akan kebanjiran gitu ya. Tapi 2 tahun yang lalu ruang server kita kebanjiran loh. Pernah kalian ada nggak sih ruang server kebanjiran? Nggak ada. Kayak nggak mungkin gitu kan kebanjiran kan. Tapi terjadi. Kenapa? Hujan itu dulu jadi kalau kalian ingat di gedung A itu, talang-talang airnya kan masuk ke dalam ke ruang yang di tengah itu kan. Saking debit hujannya itu tinggi banget, airnya tuh meluap akhirnya sampai masuk ke dalam titik itu. Kayak nggak mungkin gitu kan gedung A banjir kan, tapi nyatanya pernah terjadi banjir. Jadi apa? Resiko itu tidak akan pernah bisa dihilangkan, nggak bisa. Yang kita bisa lakukan hanya menurunkan saja. Turunkan likelihood-nya atau turunkan impact-nya. Contoh tadi misalnya kalau
water sprinkler itu menurunkan impact apa menurunkan livelihood? Oke, impact itu adalah dampak jika dia terjadi. Likelihood itu adalah kemungkinan keterjadian. Resikonya adalah kebakaran. Nah, sekarang water sprinkler itu menurunkan impact atau menurunkan likelihood? Menurunkan impact. Kalau mau menurunkan likelihood gimana? Mungkin pasang sekring, Bu, supaya bisa dideteksi kalau ada korslet listrik. Oke, jadi instalasi listriknya menggunakan instalasi listrik yang dia ada safety-nya gitu ya. Ada safety-nya biasanya kan kalau dia ada shortage langsung mati gitu misalnya. Pasang apa namanya awareness gitu ya, awareness. Dilarang merokok, dilarang menyalakan api, itu menurunkan likelihood. Water sprinkler itu menurunkan impact. Apar itu apa? Untuk menurunkan likelihood atau impact? Menurunkan impact. Alat pemadam api ringan ya kalau nggak salah ya, apar singkatannya. Nah, tapi ada juga yang dia responsnya itu yang terkait dengan keberlangsungan bisnisnya. Contoh tadi misalnya, kalau terjadi kebakaran, maka keluarkan kebijakan semua kegiatan pembelajaran dialihkan ke gedung lain atau dialihkan ke proses learning, e-learning. Itu sebenarnya tidak berkaitan dengan menurunkan resikonya, tidak berkaitan dengan menurunkan impact-nya, tidak berkaitan dengan menurunkan likelihood-nya, tapi itu berkaitan dengan bagaimana caranya ketika resiko itu terjadi, bisnis bisa tetap berjalan. Pembelajaran harus berjalan walaupun gedungnya kebakaran gitu ya. Sampai di sini bisa kebayang hubungannya sama organisasi, resiko, risk response, terus dengan BCP. BCP-nya ada di mana juga kebayang ya. Sebenarnya tadi water sprinkler, apar, ada awareness gitu ya, itu tetap bagian dari BCP. Karena kan kalau mau bisnis tetap berlangsung ya kalau bisa risikonya jangan kejadian gitu kan. Tapi kalau risiko itu terjadi, gimana caranya kita melakukan sesuatu supaya bisnis kita bisa tetap berjalan? Itu BCP gitu ya. Kurikulum sebelumnya BCP ini di mata kuliah pilihan. Sekarang kami masukkan ke dalam mata kuliah wajib. Bayangin sekarang pandemi, siapa yang menyangka gitu karena pandemi itu semua langsung berubah total kan proses bisnisnya. Kalau sekarang mungkin kan terasa udah biasa gitu ya. Coba tahun Maret tahun 2020 tahun lalu siapa yang nggak ngeluh? Siapa yang nggak ngeluh? Saya pun juga ngeluh gimana caranya. Saya ingat banget saya udah merancang proses pembelajaran enterprise arsitektur mau pakai problem based learning kan? Ya kan? Di tengah semester terus tiba-tiba harus online kan gimana saya bisa manage kelas untuk problem based learning? Berubah akhirnya saya seperti biasa, akhirnya konvensional kan nggak jelasin juga sih waktu itu ya. Waktu itu kan kalian belajar dulu terus kita diskusi aja kan di kelas ya. Itu adalah salah satu cara bagaimana saya bisa di business continuity planning ya, itu business continuity planning. Dulu juga saya ingat hari apa ya itu ya, hari Selasa kalau nggak salah. Langsung saya panggil dosen-dosen, saya ingat 29 Maret, saya ajarin Google Meet, ajarin Google Classroom, ajarin. Itu adalah salah satu bagian dari business continuity planning. Oke, ini pandemi, kita nggak bisa ketemu, gimana caranya bisnis bisa berlangsung? Training dosennya semua. Itu adalah, tapi sebenarnya itu adalah business continuity
business continuity yang tidak terplanning. Itu sebenarnya karena saya dikasih tahu hari Sabtu, Selasa udah harus training dosen gitu. Minggu depannya udah langsung ini kan, langsung online kan gitu. Itu adalah business continuity yang tidak terplanning. Kalau terplanning harusnya ya memang kompetensi itu sudah dimiliki oleh setiap dosen. Semua program studi sudah harus siap untuk melakukan kegiatan online. Dan harusnya ada testingnya. Kalau terplanning ya, berjalan dengan lancar enggak? Semua dosen bisa beradaptasi enggak? Metode pembelajarannya sesuai enggak dengan mahasiswanya? Gitu. Harusnya ada testingnya gitu. Tapi kemarin kan enggak kan langsung jalan. Itu adalah business continuity yang tidak terplanning. Oke, tadi kita lagi masuk di sini ya. Oh, ini adalah risk response. Biasa strateginya seperti ini. Ketika kita punya resiko yang likelihood-nya high, impact-nya juga high. Kalau udah likelihood-nya high, dia sering terjadi, kemudian impact-nya tinggi gitu ya, high, udah mending kita avoid aja. Karena pasti cost untuk mereduksi resiko tersebut itu tinggi sekali. Worth it nggak kita melakukan itu untuk mereduksi resikonya? Kalau misalnya udah tinggi sekali, ya udah mending tinggalin aja. Kalau yang low, likelihood-nya low, impact-nya low, ya udah accept aja. Ngapain kita buang-buang waktu, membuang resource untuk menambahkan suatu merespon resiko tersebut gitu ya. Nah ini yang di tengah-tengah itu reduce and share ya. Kalau yang di tengah-tengah itu bisa reduksi atau bisa sharing. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, yang dari yang online maupun yang offline. Ya. Yang avoid. Yang avoid ya. Oke. Saya pause recording ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Okay, disasters are inevitable. Jadi disaster itu kita tidak bisa menghindari. Siapa yang nyangka kita bakal nggak corona gini kan? Ya kan nggak ada yang nyangka. Kalian kalau lihat ya, coba kalian perhatikan. Kalian tahu McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloitte itu Boston Consulting Group itu adalah perusahaan konsultan ya, konsultan, either dia strategic consultant atau management consultant. Sebelum pandemi, kalau kalian lihat di white paper, mereka kan suka keluarin ya white paper, studi kasus gitu ya. Pasti semua yang terkait dengan AI, big data, IoT gitu ya. Begitu bulan Maret langsung berubah semua, business continuity planning. Gimana caranya bisa survive dengan kondisi pandemi seperti ini? Semua. Coba deh kalau kalian perhatikan, saya juga kan langganan newsletternya gitu ya. Langsung juga pokoknya per bulan Maret itu semua tentang business continuity planning. Bagaimana logistik tetap bisa berjalan, bagaimana human resource tetap bisa berjalan, bagaimana human resource itu ya kan nggak ketemu ya, biasa kan ketemu, kalau ketemu kan kita bisa kontrol dia kerja apa enggak, paling enggak kan ada fingerprint jam 7.30 sampai ya jam 8 atau jam 5 gitu ya. Kalau di rumah gimana? Gimana kita bisa manage organisasi biar bisa tetap orang-orangnya bisa tetap kerja, dari sisi human resource, dari sisi logistik. Penerbangan loh sekarang
frekuensinya jadi berkurang. Terus juga ketersediaan barang, terus ya kan karena nggak ada mobilitas, orang jadi ekonomi jadi melambat ya. Mobilitas itu salah satu kunci dari ekonomi sebenarnya. Logistik, sales, communication, semua dibahas satu-satu tuh. Jadi ini memang suatu hal yang penting untuk kita pahami gitu ya. BCP. Oke, ini adalah highlight-nya. BCP is a methodology used to create and carry out a plan for maintaining continuous business operations before, during, and after disaster and disruptive event. Fokusnya memang disaster, tapi ada juga yang lain yang disruptive event. Artinya sesuatu yang terjadi yang dia menyebabkan bisnis kita jadi tidak bisa berjalan seperti biasa. Metodologi yang digunakan untuk meng-create dan memvalidasi. Jadi kita tidak hanya membuat sebenarnya, jadi harus divalidasi. Kemudian memaintain continuous business operation before, during, and after disaster. Jadi gimana caranya bisa tetap berjalan gitu prosesnya. Kayak misalnya kayak gini nih ya. Kalau ITK punya BCP gitu ya. BCP artinya yang ada plan-nya gitu ya. Create and validate a plan ya. Artinya transisi kita dari online ke offline itu harusnya sudah diprediksi sebelumnya, sudah disimulasikan. Disimulasi itu either misalnya libatkan dulu satu mata kuliah, libatkan dulu satu prodi. Dan itu harusnya terjadi sebelum, plan itu harusnya dimiliki sebelum terjadinya pandemi, sebelum terjadinya disaster tersebut. Validasinya juga sudah sebelum disaster tersebut. Contohnya bagaimana? Misal tadi resikonya kebakaran. ITK harusnya udah punya nih, ada plannya. Kemudian nanti kalau misalnya sebelum terjadi kebakaran, apa yang harus di... Kenapa jadi nggak ada water sprinkler ya? Tapi ada apar kok di situ, tenang aja. Harusnya udah ada simulasinya kalau terjadi kebakaran gimana? Master point-nya, kalian lihat dari sini master point-nya gimana? Oke. Master point, titik berkumpul. Nggak ada kan? Pernah nggak kalian merasakan ada simulasi kalau terjadi kebakaran gimana? Nggak ada. Nggak ada, berarti memang kita belum punya gitu. Berarti memang belum punya. Berarti memang belum punya. Harusnya ada dan itu disimulasikan. Aduh, nggak apa deh kalau ini cerita aja. Saya pernah waktu itu, kalau saya kan bukan di Asa Internasional ya, dulu ya, saya di anak perusahaannya gitu ya. Saya pernah lagi ikut training di Asa Internasional, nggak tahu apa-apa nih. Tiba-tiba sirinenya bunyi di gedung. Waktu itu saya disunter kan di Amdinya. Bunyi. Simulasi kalau terjadi gempa. Kalau terjadi gempa. Di situ saya harus turun tangga lewat. Jadi berhenti, mau nggak mau trainingnya, saya lagi ke trainingnya berhenti karena ada simulasi tersebut. Nggak dikasih tahu sebelumnya. Kenapa? Karena memang mau ngetes ini gimana gitu. Kalau misalnya nggak tahu kan, memang kalau gempa kan nggak mungkin ya kita besok ada gempa itu nggak mungkin kan. Jadi yang benar-benar ada sirine, ini sekarang terjadi gempa, kita akan simulasi kalau terjadi gempa, silakan keluar melalui jalur yang disediakan, jalur evakuasi yang disediakan. Saya kira turun tangga dari lantai 6 gitu ya, turun tangga lewat emergency stair gitu ya. Di emergency stair itu ada satpam duduk dipakein kalung kertas gitu, apa namanya, cedera gitu ya, cedera. Saya no idea gitu ya, ya udah turun aja gitu. Turun aja, tapi seharusnya terus saya lihat pas udah di master point, pas saya lihat berarti harusnya saya tuh nolongin ya, harusnya ada akhirnya orang yang gopong si satpam itu untuk bahkan sampai segitu gitu, kalau testing tuh sampai kayak gitu, dihitung waktunya.
berapa waktu yang diperlukan, ya kan kita namanya simulasi ya ini, tapi maksudnya paling nggak kita bisa tahu, dapat gambaran seluruh satu gedung itu kalau keluar semua dengan kecepatan yang standar gitu ya, itu butuh waktu berapa lama. Jadi dan itu simulasinya udah melibatkan, mereka ternyata udah manggil pemadam kebakaran, udah manggil ambulans. Kenapa manggil kayak gitu? Biar pemadam kebakaran yang terdekat dengan gedung dan ambulans yang terdekat dengan gedung juga tahu mereka harus ngapain kalau terjadi gempa. Kebakaran, simulasi kebakaran, ya. Kalau ini yang di Astaga, ya. Beneran manggil pemadam kebakaran, dan kami tuh setiap lantai itu kan ada dua PIC-nya, dan setiap dua orang plus satu lantai satu orang, tapi ada satu cadangannya gitu ya. Itu dilatih gimana cara apar. Jadi beneran di tong sampah gitu ada apinya. Waktu itu kan ada 6 lantai ya. Jadi 12 orang latihan untuk buka apar. Sekarang kalau terjadi kebakaran juga saya nggak tahu gimana cara pakai apar, nggak tahu. Kayaknya nggak pernah ada latihan juga gimana cara pakai apar, nggak pernah. Apar ini bisa nyala atau enggak? Kalau dulu tuh ada checklistnya, dan satu tahun sekali dicek ya masih ada isinya atau enggak, bisa berjalan atau enggak, karatan atau kalau karatan gimana buka flapnya, nggak bisa dicek. Itu adalah bagian dari BCP. Ingat ya, BCP itu adalah before, during, and after. Before, during, and after. Termasuk detail di dalamnya itu kayak gitu, kapan harus melakukan maintenance, kapan harus melakukan simulasi, apa yang harus dilakukan. Setelahnya juga apa yang harus dilakukan. Kebakaran, kalau misalnya di gudang ya, itu udah sangat, SOP-nya itu sudah sangat detail. Jadi kalau misalnya sudah terjadi kebakaran, maka kalau dulu tuh nggak bisa pakai water sprinkler. Jadi memang dibagi-bagi, disekat-sekat ruangannya ya. Ada ruangan yang bisa pakai water sprinkler, ada yang enggak. Kalau kertas kan nggak mungkin pakai water sprinkler gitu kan, hancur inventorinya. Jadi karena dulu saya bekerja di perusahaan yang ada mesinnya, mesin fotokopi, ada kertas, ada toner, macam-macam ya, itu pemadamnya itu nggak bisa pakai water sprinkler. Jadi pakai apar aja. Dan itu berarti kan manual ya. Kalau misalnya sudah nggak bisa terkendali, maka ya sudah telepon pemadam kebakaran. Stepnya setelahnya gimana? Langsung ada stepnya, download report dari SAP, kondisi berapa nilai inventorinya, jumlahnya berapa, kemudian klaim ke asuransi, kemudian harus pantau kapan inventory itu harus datang lagi, langsung hubungi procurement harus ini adalah jumlah minimum inventory yang harus dipesan dan harus ada di bulan berikutnya. Kemudian ambil inventory dari cabang-cabang terdekat, minimal 10% dari cabang-cabang terdekat. Gitu. Gimana caranya bisnisnya tetap bisa berlangsung? Contoh lain lagi di sini. Gedungnya Astra Internasional itu kan di Sunter, di Jakarta Utara, itu sering banjir. Kalau banjir satu hari, maka ya udah work from home. Tapi kalau lebih dari seminggu, kadang suka gitu ya, lebih dari seminggu, maka semua kegiatan operasional pindahkan ke TBC Matupang, ke gedungnya FIF, salah satu anak perusahaannya Astra Internasional, supaya bisnis tetap berjalan. Jadi keyword yang penting adalah maintaining continuous business operation. Business operation-nya harus tetap bisa berjalan. Jadi memang ada cost yang harus dikeluarkan. Ada satu lantai di gedung FIF itu yang internetnya tetap harus dibayar, teleponnya harus tetap dibayar, listriknya harus tetap dibayar, tapi kosong. Kenapa? Karena itu adalah jaga-jaga kalau terjadi banjir, sehingga tetap si business operation ini berjalan. Pada saat kita membuat business continuity planning, ini juga tidak sekedar bikin
harus ada apa yang harus ada dan enggak, tapi lebih ke mana yang paling cost efektif. Mana yang paling cost efektif. Apakah lebih efektif kalau membiarkan semuanya WFH aja gitu, nggak usah dipindahin ke TB Simatupang, gitu. Nggak usah dipindahin ke gedung anak perusahaan, atau ya karena kita harus memonitor pekerjaannya, kita harus memfasilitasi pekerjaannya, maka kita persiapkan. Itu adalah cost yang memang harus dikeluarkan setiap bulan, tetap bayar listrik, tetap bayar internet, gitu. Sehingga sewaktu-waktu kalau misalnya terjadi banjir tadi, proses bisnisnya bisa pindah ke yang baru. Tunggu ya. Harusnya udah sampai nih mitigation strategi development. Jadi nggak usah bingung sama ininya ya, risk acceptance, risk avoidance, risk limitation, risk transference, risk mitigation ini sebenarnya sama aja. Nah ini, ada yang pre-established, ada yang pre-arranged, ada yang as needed. Ya kalau pre-established tadi yang saya bilang, kayak yang asal internasional tadi, itu memang baru udah dari awal, belum kejadian pun udah disiapkan ruang kerjanya. Kalau yang pre-arrange kayak gimana? Kalau pre-arrange berarti sebenarnya ruang kantor itu belum ada, maksudnya belum disiapin, belum bayar. Tapi udah kontrak sama FIF, tolong kontrak sama FIF, kontrak sama misalnya sama Indosat untuk penyedia ininya, penyedia internetnya, terus juga sama suatu perusahaan vendor persewaan alat kantor gitu ya. Sewaktu-waktu jika dibutuhkan dalam kontraknya, sewaktu-waktu jika dibutuhkan, maka vendor akan mempersiapkan ruang kantor di FIF di anak perusahaan. Itu adalah pre-arrange. Kontraknya udah ada, tapi sebenarnya fisiknya kantornya belum siap. Cuma kita tinggal telepon aja. Ini udah seminggu banjirnya nggak surut, siapin kantornya di FIF. Mereka langsung kerja. Itu adalah pre-arrange. Beda dengan pre-establish ya. Kalau pre-establish itu memang cost-nya dikeluarkan. Kalau pre-arrange itu ya cuma kontraknya aja dulu. As needed ya sedikit-sedikit gitu ya. Maksudnya ketika dibutuhkan baru akhirnya telepon gitu. Jadi belum ada kontrak pre-arrange-nya belum ada. Makanya kita udah seminggu nih, kita udah harus siapin kantor di FIF. Ayo, nah baru pada saat itu cari vendornya, bikin kontraknya, disiapkan kantornya. Gitu. Itu contohnya yang as needed. Dan untuk menentukan ini, menentukan pre-establish, pre-arrange, as needed, nah ini perbandingannya ya. Kalau pre-established kan can be implemented almost immediately, karena kan udah disiapin gitu kan, jadi mau kapan pun dipakai udah langsung ada gitu ya. Often have fairly significant recurring cost or sunk cost, ya memang harus dibayar tadi ya internet, listrik dan lain sebagainya gitu. Need recurring maintenance fees. Kalau pre-arrange ini can be implemented in a more timely manner, since availability should be guaranteed in the agreement. Jadi tadi ya udah ada kontraknya gitu. Kita udah bisa menjamin bahwa mereka akan mempersiapkan apa yang kita butuhkan. Typically less expensive than as needed, maybe more costly on an ongoing basis. Need to select vendors carefully to ensure they can deliver on their commitment. Need one-time setup fees. Jadi ini kalau yang pre-arrange. Kalau yang as needed ya biasanya sih akan lebih mahal ya. Pasti ya lebih mahal karena kita butuh buru-buru gitu ya. Kalau yang ini kan, kalau yang pre-arrange itu dari vendor sendiri udah tahu bahwa dia harus mempersiapkan hal tersebut gitu. Pemilihan ini biasanya akan sangat bergantung pada MTD.
MTD itu sebenarnya agak lupa juga apa panjangan MTD ya. MTD apa MTD? MTD apa? RTO dan MTD. Saya juga lupa nih panjangan MTD apa ya. Nah, maximum tolerable downtime. Maximum tolerable downtime. Apa maksudnya maximum tolerable downtime? Seberapa berapa lama sih kita bisa mentoleransi downtime dari suatu sistem? Ini sangat maksudnya setiap organisasi bisa beda. Bahkan di dalam satu organisasi sistem informasinya beda itu bisa beda juga. Kayak misalnya si akad. Kalian sesi akad biasanya pas kapan sih? RS. Doang, berarti setahun cuma 2 kali. Dari transkrip ya, biasanya pas awal sama akhir semester ya. Awal sama akhir semester. Jadi kalau misalnya si akad itu maksimum sebenarnya nggak bisa berlaku maksimum tolerable downtime seperti ini. Yang penting pada saat FRS dan akhir semester ya input nilai dia tuh nggak boleh down biarin. Tengah-tengah mati nggak bisa diakses pun nggak masalah. Kita sekarang juga nggak akses si akad gitu kan. Jadi mati 3 bulan di tengah semester nggak masalah. Tapi kalau mati 3 bulan di bulan Juni sampai Agustus, nah itu masalah. Jadi kalau si akad sih lebih ke kapan ya downtime-nya ya. Biasanya sih kalau kayak si akad gitu, itu tolerable downtime-nya mungkin bisa dibilang 4 bulan ya, karena siklusnya per 4 bulan. Siklus bisnisnya maksud saya. Kan satu semester 16 minggu ya. Kalau lebih dari itu, berarti kita ada sesuatu yang kita nggak bisa akses gitu kan di sistem. Beda halnya dengan kuliah ITK ACID. Yang kita akses harian. Orang kuliah ITK ACID mati 1 jam aja udah langsung ribut di grup WA. Ya kan? Artinya maksimum tolerable downtime yang untuk kuliah ITK ACID itu pasti lebih kecil gitu. Mungkin yang bisa tolerable-nya tahunya dia bisa ditoleransi dari mana? Tanya ke ownernya gitu. Tanya ke ownernya. Mungkin seminggu masih bisa ditoleransi lah, masih bisa di catch up datanya. Tapi kalau lebih dari seminggu pasti udah susah untuk catch up datanya. Beda lagi kalau Indomaret, sistem posnya ya. Pos itu point of sales-nya. Transaksinya kan zaman. Ya kan, transaksinya zaman. Banyak, terus 1 jam itu bisa nggak berhenti gitu kan, kalau customer-nya datang kan 1 jam mungkin bisa misalnya kita asumsikan setiap 1 menit 1 orang, berarti 1 jam itu ada 60 transaksi. Bayangkan kalau dia down selama 1 jam, berarti dia harus catch up 60 transaksi. Kali berapa point of sales? Nah, belum lagi nanti ada potensi kerugian yang nggak tercatat gitu ya. Nah, itu mungkin tolerable downtime-nya pasti lebih kurang dari 1 jam. Kebayang ya, maksimum tolerable downtime kebayang ya. Antara mana yang bisa agak panjang, kayak si akad gitu ya, mana yang dia memang harus maksimum tolerable downtime-nya 1 jam.
Dan ini BCP-nya pasti akan beda. Kalau saya kebayang, kalau yang ITK gitu ya untuk BCP-nya, kayaknya nggak perlu deh kita bikin ada mirror sistem gitu. Siapa? Cukup yang penting setelah FRS dan setelah input nilai, di backup datanya, kemudian dia backup datanya di store ke cloud, tapi di tempat yang berbeda ya, jangan di server sini juga ya. Kalau server sini juga kebakaran gitu nggak ada lagi backupnya gitu kan. Simpan lagi di server yang berbeda. Tape-nya ya, backup datanya. Sehingga suatu waktu kalau terjadi di sini kita bisa restore. Kalau kuliah ITK CID, harian, bisa jadi ini sangat tergantung dari profesornya. Dibikin mirror itu maksudnya gimana? Dibikin mirror itu kalau mirror berarti ada dua sistem yang berbeda. Dua sistem yang berbeda diinstal, dideploy di dua server dengan lokasi yang berbeda. Sehingga kalau server utamanya down, maka langsung redirect ke server mirrornya. Kita sebagai user kita tidak akan pernah merasakan bahwa kuliah ITK CID down. Tapi yang kita bisa atur itu adalah frekuensi backup-nya. Kalau kuliah ITK CID mungkin bisa harian ya. Jadi setiap jam 12 malam yang backup tadi cloning data, copy data dari production yang utama. Kalaupun ada down berarti mungkin kita hanya merasakan hilang 1 hari datanya. Beda lagi dengan tadi yang Indomaret. Mirror. Ada dua aplikasi. Backupnya mungkin harus per jam. Jadi setiap 1 jam sekali harus dari server yang backup itu download data dari server utamanya. Hilang datanya ya 1 jam. Tapi tentunya ada cost-nya ya. Semakin sering kita melakukan backup itu pasti ada cost-nya. Kalian pun mungkin merasakan ya kalau kalian ngetik di Word gitu ya. Kalian setup, kan biasanya ada yang auto backup ya. Kalian bisa set setiap 1 menit sekali backup loh. Atau misalnya setiap 15 menit sekali. Atau misalnya setiap 1 jam sekali. Tapi coba kalian setting auto backup setiap 1 menit sekali. Berat sekali laptopnya. Setiap 1 menit nge-backup, 1 menit nge-backup. Kalian suka perhatiin nggak kalau di Microsoft kan auto backup complete gitu kan? Nah, itu tergantung kalian. Kalau kalian takut datanya hilang gitu ya, berarti ya harus 1 menit. 1 menit sekali, tapi pasti berat laptopnya. Bisa juga disetting 15 menit sekali gitu, tapi ya kalian harus terima resikonya data kalian yang kalian ketik sama 15 menit itu hilang karena nggak terbackup gitu kan. Mau lebih reliable lagi, connect lah dengan Microsoft Office 365. Jadi apa yang kalian ketik langsung connect akan tersinkronis dengan yang ada di cloud, di OneDrive. Tapi tentunya ada cost-nya lagi. Kalian harus terhubung ke internet selama kalian mengerjakan. Ya, jadi balik lagi tadi ke slide di sini ya. Di situ itu harus ada planningnya. Memplanning ini tentunya ditentukan berdasarkan NTD, gitu ya, dan juga cost-nya. Seberapa besar kita bisa mengeluarkan cost untuk ICT kita. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan baik dari yang online maupun yang offline. Udah kebayang?
Cost versus capability of recovery option. Jadi ini yang harus ketika kita mau memilih, biasanya sih udah ada beberapa opsinya dulu ya. Kemudian kita bandingkan dari sisi cost, dari sisi capability, effort, quality control, safety, security, and desirability. Ini adalah biasanya faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan mana opsi yang mau kita pakai. Opsinya tadi sih secara garis besar kan tadi ada ya pre-establish, pre-arrange, as needed gitu ya. Tapi sebenarnya dari sisi misalnya pre-establish itu opsinya juga bisa banyak ya. Kayak misalnya pre-establish tadi ya bikin mirror gitu ya, terus habis itu mirrornya mau yang backup ya tiap 4 jam sekali, tiap sejam sekali, tiap 15 menit sekali, gitu. Atau setiap jam 12 malam. Itu sebenarnya opsi-opsi yang harus dipertimbangkan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan terkait BCP? Dari materi dari week 1 sampai week 7, adakah yang perlu saya ulang? Ibu, permisi Bu. Oh, iya, Rafli. Ini Bu, saya ada bingung di materi minggu keempat itu di bagian RPO Bu. Itu saya masih belum paham bedanya RPO dan RTO itu seperti apa ya Bu? Oh, oke. Yang ini kah, Rafli? Iya Bu, betul Bu. Oke. RPO itu adalah recovery point ya, recovery point objektif. Jadi kalau recovery point objektif itu cara menentukan recovery point objektif itu seberapa banyak kita bisa mentoleransi loss dari ini kalau saya bicara sistem ya, seberapa banyak kita bisa mentoleransi kehilangan data kita. Seperti misalnya tadi ya, apa kalau kayak kuliah ITK ACID, kayaknya nggak apa-apa deh kalau kita kehilangan data 1 minggu. Data 1 minggu itu masih bisa di catch up gitu, dimasukkan lagi ya ke dalam sistemnya. Berarti RPO-nya adalah 1 minggu. Last backup-nya, periode kita backup adalah setiap 1 minggu sekali. Ada sistem-sistem seperti tadi misalnya Indomaret gitu ya. Yang Indomaret dia nggak bisa nih paling lama 1 jam. Berarti ya udah recovery point objektifnya itu adalah 1 jam. Ketika terjadi disaster, di poin mana kita akan recover? Contoh misalnya kuliah ITK ACID down. Nah, recovery point objektif itu adalah ketika nanti kuliah ITK ACID-nya up lagi, di poin mana nanti dia akan memunculkan data terakhirnya. Karena kita bilang recovery point objektifnya adalah 1 minggu, jadi ya nanti kita akan melihat kuliah ITK ACID versi 1 minggu sebelumnya.
Kalau kita bilang 4 minggu, ya kita akan melihat kuliah TKASID di versi 4 minggu sebelumnya. Kalau tadi yang misalnya Indomaret gitu, kita bilang recovery point objektifnya adalah 1 jam. Maka oke, down, kemudian ketika up lagi, kita akan melihat versi data di 1 jam sebelumnya. Itu adalah recovery point objektif. Lalu kalau RTO apa? RTO ini adalah recovery time objektif. Berapa lama dia bisa recover? Contoh misalnya kuliah ITK-ACID kalau misalnya down, diperkirakan dia akan butuh recovery time objektif 1 jam. 1 jam itu untuk menyalakan, sorry nggak visible sebentar. Oke, saya punya skenario seperti ini. Jadi kuliah ITK-ACID bisa jadi dia down dan crash, datanya tidak bisa di-recover lagi dengan berbagai kemungkinan penyebab, kemungkinan resiko gitu ya, misalnya di hack, ada cyber attack, terus atau misalnya servernya kebakaran, crash, hard disknya crash, macam-macam ya, itu adalah resikonya. Saya mau bikin recovery point objektifnya adalah 1 minggu. Kemudian recovery time objektif itu saya hitung kira-kira berapa lama ya waktu yang saya butuhkan untuk install lagi Moodle di server yang baru, kemudian saya import data backup yang sudah saya punya. Kira-kira untuk deploy dan import, kira-kira butuh waktu 4 jam lah. 4 jam. Recovery point objektifnya tadi kayaknya nggak apa-apa deh kalau 1 minggu datanya hilang, masih bisa di catch up kegiatan 1 minggu sebelumnya. Itu adalah 1 minggu. Berarti misalnya nih ya, minggu kemarin tanggal berapa? 17 Oktober 2359. Sistem melakukan backup. Download ekspor data dari database-nya kuliah ITK-ACID. Kemudian hari Rabu tanggal 20 Oktober crash kuliah ITK-ACID. Nggak bisa diakses. Ya udah langsung jam 8 pagi gitu ya, crash, kasih pengumuman bahwa kuliah ITK-ACID akan down, kami akan melakukan pemulihan. Kalau kita bilang RTO-nya adalah 4 jam, maka jam 8 tambah 14, jam 12 harusnya sudah bisa diakses. Setelah jam 8 apa yang harus dilakukan? Install lagi Moodle yang baru, kemudian import data yang sudah di backup di hari Minggu. Jam 12 up kuliah ITK-ACID-nya, tapi kondisinya adalah dengan state terakhir di hari Minggu malam. Ya, itu RPO. Seberapa besar cara menentukan RPO ya? Ini kan recovery point ya. Kita mau di poin mana kita recover? Kalau menentukannya seberapa banyak data yang kita bisa akomodir untuk hilang. Biasanya cara menentukannya gitu. Kalau RTO yang hitung memang untuk karena tadi kita nggak mirror ya, itu kita akan tadi mungkin as needed gitu ya, bisa dipilih. Pre-range lah, karena kan servernya udah ada, server backupnya udah ada. Gitu. Kalau as needed beda lagi, berarti kita pesan server dulu ke Amazon gitu misalnya, terus nanti baru diinstal lagi gitu ya. Itu berarti RTO-nya adalah 4 jam. Beda lagi kalau kasusnya kita punya yang pre-established gitu ya, mirror. Berarti kalau gitu RTO-nya mungkin bisa 15 menit aja, karena kita tinggal butuh aja redirect DNS-nya yang kuliah ITK-ACID ke IP sistem yang baru. Berarti RTO-nya 15 menit. Gitu Rafli. Bisa dipahami RTO. Iya Bu, bisa Bu. Oke. Kalau WRT, recovery time frame, WRT, berarti kan pasti ada butuh waktu yang diperlukan oleh dosen, oleh mahasiswa, gitu ya, untuk recover apa yang sudah dikerjakan selama hari Senin sampai Rabu, ya kan? Dari Senin sampai Rabu, mahasiswa harus ngupload lagi tugasnya, dosen yang udah ngoreksi lagi, gitu kan? Itu adalah WRT.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya kita bisa catch up kerjaan kita yang hilang tadi. Ini hanya salah satu contoh kasus ya di kuliah ITK ACID. Kalau yang berkaitan dengan fisik, yang berkaitan dengan logistik, itu tentunya hal yang berbeda ya. Misalnya kalau tadi ya kayak inventory, gudang, kebakaran. Nah itu kita recovery point objektifnya mungkin nggak bisa dengan mudah ditentukan juga ya. RTO-nya juga nggak bisa dengan mudah ditentukan. RTO itu recovery time objektif berarti kan berapa lama waktu yang kita butuhkan sampai gudang bisa menservis, memberikan barang-barang lagi ke cabang-cabang Indomaretnya gitu misalnya. Bu RT sampai kondisi gudangnya sekarang ini sama dengan kondisi gudang yang lalu gitu. Jadi misalnya asuransinya semua sudah bisa recover, procurement-nya semua barang-barangnya sudah bisa datang, sehingga kondisi gudangnya sudah bisa mensuplai dengan baik untuk cabang-cabang Indomaret tadi. Ini hanya contoh aja ya. Dan MTD ini adalah RTO dan WRT. Ya. Koreksi yang misalnya MTD itu kan MTD itu berarti waktu gudang yang nanti misalnya 1 hari. Terus kalau RTO-nya itu berarti harusnya lebih kecil dari itu. Harusnya lebih kecil dari 1 hari. Misalnya maksimum tolerable downtime. Misalnya itu 1 hari. Sedangkan untuk sendiri berarti versi 1 hari sebelum itu belum. Nah, terus untuk RTO itu berarti waktu yang Oke, saya paham. mau dikonekkan gitu loh. Ini ya, kalian pakai di sini ya. Ya tadi saya agak ambigu. Di sini ya WRT, kalian lihat di sini WRT ya. Ini ada recover loss data, recover work backlog, test and verify data or system. Ini adalah bagian dari WRT. Sorry tadi saya ada miss ya. Jadi proses untuk deploy model yang baru itu adalah RTO. Jadi di sini sistem unavailable, begin system recovery, complete system recovery. Artinya di sini kuliah ITK ACID sudah bisa diakses tapi datanya belum ada. Ini adalah RTO. Kemudian setelah itu ini yang WRT, working recovery time, ini proses import backup data tadi, kemudian proses sebenarnya ini yang agak ambigu sih kalau di soalnya kalau di sini sih harusnya ini masuk dalam WRT ya. Masuk dalam WRT, kemudian habis itu testing dan verifikasi, habis itu ini normal operation. Kalau tadi saya pecah di sini, ini seolah-olah sudah bisa langsung digunakan gitu ya, seolah-olah langsung bisa digunakan. Karena kalau kuliah ITK ACID, misalnya week ke-7 kosong, kita tetap bisa melakukan week ke-8. Berbeda halnya dengan Indomaret. Ketika jam 8 sampai jam 9 transaksi itu belum di catch up, kita nggak bisa input untuk transaksi jam 9. Karena ini berkaitan dengan stok. Jadi beda halnya. Kalau Indomaret itu harus sekuensial. Ini tadi contoh kasusnya Indomaret. Jadi kalau yang Indomaret dia hanya akan bisa dianggap normal operation. Dianggap normal operation ketika backup datanya tadi sudah di recover, kemudian yang tadi selama downtime 1 jam itu sudah di-upload, sudah di catch up, baru bisa masuk ke transaksi berikutnya, testing gitu ya, ada error atau enggak,
dan lain sebagainya. Nah, itu baru bisa dianggap sebagai normal operation. Beda halnya tadi saya cerita dengan TKACID. Sebenarnya tanpa kita recover work backlog yang ini, kita tetap bisa melakukan kegiatan seperti biasa gitu. Karena misal kita week 7 kosong. Karena sistemnya down gitu. Kita tetap bisa ngisi week 8, week 9. Kapan-kapan gitu catch up week 7-nya bisa. Kalau transaksi yang tadi yang seperti Indomaret itu nggak bisa. Makanya ini mungkin nggak bisa berlaku untuk semua ya. Memang WRT itu idealnya ketika kita mau ngisi week 8 harusnya week 7-nya diisi dulu. Tapi kalau misalnya ini karena kita nggak terlalu harus sekuensial gitu ya menggunakan sistemnya, itu nggak masalah. Kalau yang post point of sales itu baru masalah. Yang kosong itu harus di-catch up ya, di cover book backlog, tes dan verify data yang bisa ngecek dulu ini benar nggak tie up lah datanya, yang manual dengan yang di input ke dalam sistem, baru ini kita bisa anggap normal operation. Tadi kalau udah yang TKACID yang saya bicarakan itu, di sini pun kita bisa menganggap itu dan resume normal operation. Yang penting nanti at the end semua kegiatan di minggu ke-16 semua week itu sudah terisi gitu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi, silakan. Kita masih review dulu ya, review dulu di week sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Silakan kalau yang dari yang online juga ada pertanyaan. Nah, ini kan di sini ada ya RPO, the maximum data loss the mission business process can tolerate. Jadi seberapa banyak kehilangan data yang bisa kita toleransi. Kalau RTO itu seberapa lama kita bisa restore sistem yang tadi terganggu tadi gitu. Immediate recovery is the most desirable but the most expensive. Is typically done by setting up a mirror hot site with current data. Ini adalah yang paling mahal gitu ya. Punya mirror dan langsung synchronize datanya real time itu adalah yang paling mahal. Tapi ya paling pengen kita tinggal kuat-kuatan aja gitu. Mampu nggak kita bikin mirror site? Nah, ini adalah sweet spot yang A ini ya, sweet spot. Kita pengen yang dapat yang di sini ya. Jadi yang cost-nya minimal tapi cost untuk recover-nya itu juga cost ketika dia terjadi disruption sama cost terjadi recover itu pas gitu. Kalau cost dari disruption-nya itu lebih tinggi dibanding cost dari recover-nya, kenapa kita nggak recover aja gitu? Kenapa kita nggak spend investasi untuk yang investasi untuk recovery ini aja? Kan cost-nya lebih rendah. Kalau ternyata cost untuk recovery lebih tinggi daripada cost of disruption ya, buat apa kita investasi gede-gede kalau ternyata disruption-nya ternyata cost-nya kecil gitu? Bisa dipahami. Jadi yang harus kita rancang di continuity planning itu untuk disaster recovery-nya ini adalah sweet spot-nya. Ketika cost yang kita keluarkan untuk merancang DCP tadi sama dengan kemungkinan terjadinya loss. Saya ulangi ya. Ini adalah sweet spot. Ketika kalian merancang DCP, ini harus mencapai, usahakan berada di sini, artinya biaya yang kita keluarkan untuk meminimalisir impact itu sama dengan biaya yang kita keluarkan untuk recovery. Kalau biaya atau impact-nya ini malah lebih besar dibanding biaya untuk recovery-nya, ya untuk biaya DCP-nya. Nah, kenapa kita nggak keluarin uang lebih banyak
untuk BCP-nya, tapi cost untuk impact resikonya bisa lebih kecil. Kalau misalnya ternyata investasi untuk recovery-nya lebih besar dibanding disruption-nya, lah buat apa? Cost disruption-nya lo kecil, kamu kok ngeluarin biayanya lebih mahal. Ini buang-buang uang. Jadi sehingga yang ingin didapatkan itu adalah yang di sini. Ini juga untuk mendeteksi impact-nya terkadang nggak mudah ya. Jadi kita harus analisanya itu harus komprehensif gitu. Jadi dari sisi finansial, customer, employee, public relation, legal, regulatory, environmental, operational, human resource, loss exposure, social, corporate image, financial community credibility. Kayak tadi misalnya project yang KTP gitu ya, itu pasti harus holistik gitu, nggak hanya dari sisi pencapaian revenue atau teknis resiko pengerjaan proyeknya, tapi jangka panjang ya, termasuk dia nanti liability-nya, brand image-nya bagaimana gitu. Jadi harus holistik gitu mendeteksi impact-nya. Oke, ada lagi materi yang perlu kita review. Sebelum kita masuk ke minggu berikutnya, ya, minggu berikutnya itu harusnya communication ya. Communication plan. Yang hadir secara online, silakan apakah ada lagi yang perlu kita review? Ini adalah step-nya ya. Jadi step-nya itu ada project initiation, kemudian risk assessment, business impact analysis, mitigation strategy development, business continuity DR plan development, training testing, kemudian ada plan monitoring. Plan monitoring itu maksudnya gimana ya? Kita udah bikin planning gitu ya. Udah bikin planning bagus-bagus, terus ternyata pas kebakaran aparnya ternyata karatan nggak bisa dipakai. Ya, buat apa gitu kan? Atau misalnya kita udah bikin mirror site, udah bikin mirror site gitu bagus-bagus, terus ternyata pada saat terjadi crash, yang ngerti cara mereroute DNS sakit. Itu itu berarti tidak plannya tidak well thought gitu, tidak dipikirkan dengan baik resiko-resiko lainnya. Saya kembali ke sini dulu. Kenapa kita risk assessment dulu? Harus melakukan risk assessment dulu, karena kalau di risk assessment itu kita kan melakukan penilaian ya terhadap resiko, likelihood dan impact-nya. Untuk membuat BCP ini nggak murah dan nggak mudah. Pasti harus ada cost dan human resource yang dikeluarkan. Sehingga kita butuh memprioritaskan resiko mana yang mau dihandle. Kita mau bikin BCP yang fokus untuk yang resiko yang mana. Karena BCP untuk kebakaran pasti akan berbeda untuk BCP yang banjir. Berbeda untuk BCP yang riot. Riot itu chaos, demo gitu misalnya. Kalau di Jakarta ya. Beda lagi kalau misalnya banjir, kebakaran, riot gitu ya. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Demo atau kerusuhan, riot kerusuhan, terus beda lagi misalnya dengan pandemi, mana yang mau dikerjakan duluan? Masing-masing ini disiplinnya akan beda. Jadi kita perlu melakukan risk assessment terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan business impact analysis.
setiap disaster itu pasti punya business impact analysis yang berbeda. Bagaimana kebakaran bisa berdampak pada ITK, bagaimana banjir berdampak pada ITK, bagaimana kerusuhan berdampak pada ITK, bagaimana pandemi berdampak pada ITK. Kalau kebakaran, ITK ada kehilangan aset, dan di situ juga terkait dengan human safety juga ya. Maka di dalamnya harus mencakup hal seperti itu. Terus juga misalnya banjir. Banjir itu biasanya akumulasinya itu lebih panjang waktunya ya, sehingga kalau misalnya kita kira-kira banjir itu kita bisa menyelamatkan diri. Beda dengan kebakaran. Beda lagi dengan gempa. Ya kan? Kalau gempa kan resikonya saat itu juga bisa mengancam nyawa kita gitu ya. Kalau kebakaran, banjir, kita masih punya waktu untuk menyelamatkan diri kita. Maka disiplinnya berbeda. Pandemi. Kalau pandemi ini, fisik ruangan, fisik aset kita kan nggak bermasalah, apa-apa, nggak ada kerugian apa-apa. Tapi kita nggak bisa ketemu di ruang aset yang ini gitu. Resikonya malah ya kita harus tetap, ini kan selama 1 tahun kita nggak di sini, listrik sama internet kan tetap dibayarkan ya, ya kan? Ini juga ada investasi-investasi yang kalau di dalam financial tuh ngomongnya sunk cost. Udah beli, tapi tidak mendatangkan value. Beli kursi plastik aja masih ada ya. Tapi nggak memberikan value gitu ke organisasi. Itu adalah sunk cost. Secara laporan keuangan dia nggak terlihat, tapi sayang sekali kalau kita beli barang, kita nggak bisa memanfaatkan barangnya gitu. Buat apa beli gitu? Mending belinya sekarang pas mau hybrid lagi kan gitu kan. Tapi ini maksudnya ini hanya bukan yang lain, maksudnya ini hanya simulasi, ngasih gambaran aja ya. Kalau saya bilang ini inevitable karena kan kita kan pakai SBSN, di tahun itu juga memang harus keluar uangnya gitu. Nggak ada opsi lain, memang kita harus beli. Tapi ini adalah salah satu bentuk dari sunk cost. Contoh dari sunk cost. Tadi apa? Pandemi, kerusuhan misalnya. Kalau di Balikpapan mungkin kecil ya, kecil. Tapi kita nggak bisa bilang nggak akan terjadi kerusuhan juga nggak bisa. Gitu. Mungkin suatu saat nanti. Kalau di Jakarta itu kan ya sering ya nggak sering gitu gimana ya? Ya adalah kerusuhan gitu kan. Itu bisa menyebabkan kadang kita kehilangan customer, ya kita kehilangan customer atau pekerja stafnya tidak bisa ke kantor karena kerusuhan tadi. Jadi kan ada resiko yang harus kita handle gitu ya. Masing-masing itu punya business impact analysis yang berbeda. Dan pasti punya mitigation strategi development yang berbeda. Jadi satu perusahaan itu bisa punya lebih dari satu disiplin. Tergantung disaster apa yang terjadi.